antara coaching, mentoring, dan counseling. Ya, jadi seperti apa yang kita pahami bahwa proses coaching adalah untuk mencari bukan bahwa kita harus mencari yang benar, tapi membantu untuk mencari solusi. Kami berhiasnya. Oke, jadi perbedaan antara coaching, mentoring, dan counseling. Jadi kalau coaching itu adalah proses kolaborasi antara coach dan coachee untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi di sini coach bertugas seperti pelatih, dia cuma mengarahkan apa peluang, apa kekuatan yang ada di coachee untuk menemukan solusinya sendiri. Sedangkan mentoring adalah pendekatan bimbingan yang memfokuskan pada masalah-masalah yang sifatnya pribadi, baik itu pertemanan, percintaan, dan lain sebagainya. Kalau counseling itu lebih pada psikologis, jadi proses personal untuk identifikasi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsip coaching di sini ada kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, di mana kemitraan di sini adalah proses melakukan kerjasama, menjalin kolaborasi yang baik antara coach dan supervisor. Terus proses kreatif mencari ide yang kreatif untuk menemukan suatu masalah atau melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kreatif untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Terus memaksimalkan potensi di sini menurut saya mencari potensi yang terbaik atau suatu cara bagaimana caranya kita bisa memancing atau menumbuhkan kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kesempatannya. Menurut pendapat saya, kemitraan adalah hubungan antara coach dan coach di sini adalah setara. Tidak ada yang di atas dan tidak ada yang di bawah. Di mana di sini antara coach dan coach membangun kerjasama untuk mencapai tujuan akhir. Sedangkan proses kreatif di sini adalah membantu untuk menyelesaikan masalah melalui percakapan dengan menggunakan ide-ide yang kreatif untuk membantu coaching. Yang ketiga, memaksimalkan potensi di sini adalah ada rencana tindak lanjut yang diputuskan antara coach dengan coaching, di mana rencana posisi antara coach dengan coaching ini adalah mitra, artinya posisinya sama, tidak ada yang merasa tinggi dan tidak ada yang merasa rendah, tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang tidak hebat. Jadi yang dijalin adalah sama-sama memiliki pemahaman yang akan digali sebentar di proses kreatif. Yang kedua, di proses kreatif ini proses di mana seorang coach menyampaikan ide-idenya mengenai permasalahan yang dihadapinya, dan seorang coach akan membangun percakapan atau ide-ide yang kreatif itu sehingga coach bisa menemukan permasalahannya. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Jadi yang digali tadi di proses kreatif itu yang dimaksimalkan di bagian ketiga ini. Jadi potensinya. Potensi. Ya, tadi saya menemukan ide baru. Tentu kita ada di kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang kelemahan yang dimiliki. Tentunya ketika ada kekuatan atau kelemahan yang dihadapi oleh coach kita, maka kita selalu memberikan semangat untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada kita. Tentu ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar untuk mengalir kembali potensi yang selama ini terpendam. Jadi saya kira Bapak mungkin karena terlalu banyak aktivitas yang dilakukan oleh kita, lupa dengan potensi-potensi yang selama ini yang pernah dilakukan terkait dengan persoalan yang dihadapi. Oleh itu kita hanya mengingatkan kembali, saya tahu ada kekuatan yang dimiliki untuk menyelesaikan kebutuhan dari persoalannya. Saya kira seperti itu dari saya. Generasi masa depan kita menuju prestasi gemilang yang layak terbentang. Ya, di sini masing-masing dasar dari coaching ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Kalau saya di sini kemitraan itu adalah istilah yang merujuk hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian proses kreatif yaitu langkah-langkah atau tahapan yang dilalui oleh seseorang atau kelompok dalam menghasilkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi yaitu tujuan yang banyak orang yang dilihat ada banyak aspek kehidupan mereka, baik dalam karir, pendidikan atau hubungan pengembangan diri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Yang bisa disebut dengan tirta. Ya, yang dimana tirta itu T-nya adalah tujuan, I-nya ada identifikasi masalah, R-nya itu rencana aksi, dan D-nya adalah tanggung jawab. Itu penjelasan singkat saya. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang dicapai. Terus identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini. Bukan fakta-fakta yang ada. Terus rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Tanggung jawab, di sini kita berkomitmen akan langkah-langkah apa yang akan kita tempuh selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimana kita sebagai supervisor itu mengganti menanyakan langkah-langkah yang ada dalam supervisi itu. Kemudian proses supervisi, ya, ketika pelaksanaan misalnya dalam pembelajaran pembelajaran, jadi seorang supervisor memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh supervisi. Kemudian pasca supervisi
Iya, terima kasih. Sangat jelas dan mudah dipahami. Ya, apa yang dipaparkan oleh Pak Kapolres. Ya, peran observasi dan pasca observasi. Sangat jelas banget ya. Ya, di sini kita mau refleksi tentang kegiatan coaching yang pernah kita lakukan. Mungkin pada ilmu coaching pada saat kita demonstrasi pakai Islam dengan kolaborasi. Nah, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dan akan diskusi dari channel situ kemudian dipaparkan. Ya, jadi kita akan berkelompok. Tapi Pak Zaidi, saya di kota, kita di kelompok bagaimana Pak? Baik, silakan di sini CP-nya Pak Zaidi, tapi Bapak Ibu di sini. Ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan? Iya, yang bisa Bapak silakan sebut apa? Yang saya. Iya. Ya silakan. Baik, Bapak silakan situ saja. Ya, kamu kita Pak. Iya. Kita mau refleksi pengalaman. Sebentar sebelumnya Pak Ibu. Ya, ya Pak. Ya. Oh, Bapak, silakan. Ini pendampingan masyarakat ya. Jadi itu yang tetap supaya anak sama bisa ya. Ya, bergerak ya. Ya, bertahan. Ayah. Baik Bapak Ibu, ya. Satu pertanyaan, satu positif ya. Jadi ada 4 pertanyaan, berarti ada 4 positif yang berbeda. Empat ya, kita coba warna. Iya, nomor 1 warna apa? Nomor warna apa? Berarti kan nomor 2 dengan nomor 4. Ya. Sambil menunggu dari bagi positifnya, Ibu bisa ya, atau pegang speaking? Ada pegang speaking Pak? Siapa yang misalnya? Pegang stop. Panjang. Ya, boleh Pak. Bapak, iya. Kuning nomor 1. Nomor 2. Iya. Jadi kalau karena pertanyaan sebentar boleh apa sih ya? Panjang. Biru nomor 3. Tapi bagi lagi sini. Orang nomor 2. Iya. Ini ada 4. Halo, gini. Nomor 1 sini, nomor 2, 3 dan 4. Satu kuning, 2 pilih, itu 4, itu biru 3.
dia membangun kolaborasi atau mitra kerja antara coach dan coaching. Selanjutnya, yang menarik adalah membantu coaching untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian dapat menuntut coaching Berikan arahan kepada coaching yang mencari solusi. Yang ketiga, hal yang sulit ketika melakukan coaching yaitu biasanya sulit menemukan kata kunci. kita untuk kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan tersebut. Dan masalah dan menemukan langkah dan mengatasi permasalahan yang ada pada hati. Baiklah, demikian dulu ya Pak observasi. Oh iya, berarti kalau seperti ini sudah paling bagus. Saya Iya Bu, ada yang saya bicarakan dan sampaikan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan niat saya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berdifferensiasi kelas. Dan itu bukan hanya saya ini ada teman-teman saya yang lain ini bisa menerapkan proses pembelajaran tersebut di kelasnya juga. Oke Pak, jadi kira-kira ini Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, di kelas saya tentang penerapan pembelajaran berdifferensiasi. Dan teman-teman saya bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, memenuhi kebutuhan belajar murid, membuat kegiatan pembelajaran yang membuat anak senang mengikuti pembelajaran kita. Baik Bu, jadi dari melihat kondisi
Kiri kanan kulihat saja hanya pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja hanya pohon cemara. Sekali lagi, naik naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Naik naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja hanya pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja hanya pohon cemara. Oke, teman-teman semuanya. Berikan apa mengenai potensi untuk coaching mengumpulkan solusi alternatif dari masalah yang dihadapi. Di sini adalah Ibu Satriani dan saya sebagai penawan Coach Pak Pisang. Tujuan itu menyampaikan tujuan di mana di sini coach telah di sini 4 kali yang disampaikan dengan baik dan memberikan apresiasi atas bahasan solusi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari solusi atas permasalahan pada saat dia mengajar. Kemudian yang kedua, identifikasi, yaitu coach Pak Aprizal memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh teman itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, rencana aksi di sini yaitu coach Pak Aprizal memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam prinsip algoritma. Yang pertama adalah tujuan. Ya, jadi coach telah menyampaikan tujuan coaching secara baik, terbuka untuk mendampingi coaching mencapai goal atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kedua, identifikasi. Jadi coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu berbobot, kemudian mencari potensi, menunjukkan di dalam pembelajaran. Seperti ini pembelajaran dalam proses supervisi pembelajaran yang
bagaimana cara saya mengatasinya? Saya sudah melakukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada saat melakukan supervisi akademik, saya sangat senang karena yang tadinya saya baru melakukan supervisi, guru tersebut akan merasa tegang. Jadi dengan adanya supervisi atau observasi, kami memberikan solusi kepada guru tersebut agar dia tidak tegang pada saat kami melakukan observasi pembelajaran. Gagasan baru apa yang dapat diperhatikan? Gagasannya itu dengan memberikan metode, strategi dan model pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan anak. Penerapannya ke depan akan kami lakukan terus menerus agar pembelajaran lebih baik lagi dan guru tersebut bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak tersebut, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasinya? Di sini saya merasa bahwa apa yang saya lakukan ini adalah pembelajaran buat saya untuk saya terapkan. Semoga saya juga bisa menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah yang baik. Tentunya karena saya baru melakukan praktek supervisi dalam hal ini, ya tentunya respon bagi saya bagaimana memberikan yang terbaik untuk yang saya supervisi. Kemudian ada perasaan was-was. Apakah yang saya lakukan ini sudah cocok? Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Tentu dengan komunikasi intens dengan guru yang disupervisi. Perasaan was-was itu akan dengan sendirinya hilang, lebih fokus bagaimana kita mengembangkan guru yang kita hadapi. Kemudian perasaannya, ya, dengan melakukan proses coaching ketika supervisi akademik itu perasaan saya paling senang. Berbeda dengan metode lainnya. Kalau metode lainnya itu kalau saya baru mendengar supervisi itu ada perasaan apa ya? Takut, jangan sampai salah yang akhirnya apa? Terbawa psikologi kita. Dengan coaching tidak seperti itu. Dengan coaching ada prinsip pertama bagaimana kita menggali, bagaimana kita mengawal guru supaya kita mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga belajar gagasan apa yang didasarkan dari praktik ini. Nah saya punya gagasan kalau prinsip coaching ini diterapkan dalam supervisi akademik, saya yakin guru-guru akan mampu mengembangkan kompetisi dirinya secara baik. Bukan karena di dalamnya tidak ada penghakiman atau jasmani, tidak ada asumsi di dalamnya, tetapi bagaimana kita maju bersama. Gitu. Kemudian apa yang Anda pelajari dari Anda melalui praktik ini? Jadi melalui praktik ini saya jadi berpikir bagaimana kalau lebih giat lagi untuk melakukan praktek-praktek coaching ini supaya kedepannya bisa sudah terbiasa. Ya, jadi seperti itu. Penerapan ke depan, apa yang bisa diterapkan? Nah, di sini perlunya diskusi dengan rekan-rekan sejauh di sekolah, pemahaman tentang coaching. Karena kalau kita saja mengetahui, saya yakin itu akan pincang. Tetapi ketika didiskusikan dengan teman-teman guru yang lain, kita sama-sama otomatis ini terjadi budaya positif di sekolah. Saya yakin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Dalam praktek yang ketat. Ini tentunya kalau kita berbicara tentang ketaatan, apalagi ini seperti akademik dan metode coaching ini baru kita terapkan. Dan saya juga secara pribadi yang selama di supervisi akademik yang hanya saya sebagai bahwa dalam supervisi akademik itu kita tidak akan berbicara untuk para pengawas yang untuk mengkritik terkait dengan pembelajaran yang keras. Ini jadi saya sebenarnya berkata bahwa sebenarnya dalam praktek supervisi akademik dengan metode coaching ini sangat baik dan saya juga sangat terima kasih. Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengatasinya. Tentunya dari kalangan guru juga kalau supervisi akademik juga tidak ada lagi kebutuhan yang selama ini yang menjadi momok besar pada supervisi akademik. Dan yang kedua tentunya ini tentunya adalah tetap bersinergi kepada seluruh stakeholder bagaimana cara penerapan supervisi akademik dan insyaallah jika memang saya juga berpesan kepada teman-teman segera jika ada kesempatan untuk menjadi supervisi atau supervisor ya sebaiknya kita laksanakan secara teknik agar pembelajaran itu bisa aktif berhasil dan berkembang. Selamat pagi. Yang ada tentu banyak hal yang menjadi pertanyaan dalam diri kita. Apakah kita bisa mampu menjalankan praktik coaching dengan baik, memberikan yang terbaik oleh berkat kita dengan teknik coaching yang kita pelajari selama ini. Kemudian bagaimana caranya Anda mengatasinya? Tentu ketika kita mengatasi masalah yang kita hadapi, tentu kita kembali dengan berbicara dengan coaching kita tentang pengalaman yang dilaluinya, dengan menanyakan strategi yang akan dilakukan dalam pembelajarannya. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah yang sebenarnya yang akan kita lakukan. Yang enggak. Kemudian perasaan. Ceritakan perasaan Anda ketika menjalani rangkaian supervisi. Tentu
merasa senang. Sebelumnya teknik coaching. Bersama, apa tentang Anda dalam hal ini dapat jalan saya? Tentang saya luar biasa, karena sebelumnya saya tidak pernah merasakan seperti ini. Dan hari ini suatu pelajaran yang sangat berharga untuk saya, di mana saya bisa mempraktikkan untuk supervisi seorang saya, di mana menjadi supervisor. Jadi sebelumnya ini kita sering supervisi, tapi tidak pernah menjadi supervisor. Yang tantangan saya situ, bagaimana cara kita menjadi supervisor yang baik untuk melakukan supervisi terhadap guru atau teman kita. Jadi bagaimana cara Anda membersihnya? Jadi cara saya membersihnya melalui kucing. Jadi saya bisa mempelajari bagaimana cara menjadi supervisor yang baik. Ya. Jadi untuk perasaan saya ketika menjalani organisasi supervisi adalah bagaimana menerapkan atau bagaimana menjalankan supervisi akademik dan teknik coaching. Saya sebenarnya sudah berusaha untuk menghilangkan asumsi guru yang di supervisi itu supaya tidak terlalu tegang, namun ternyata masih muncul perasaan tegang itu. Entah apakah tatapan mata saya atau penekanan saya atau hanya karena gurunya yang terlalu merasa merendah di hadapan saya. Jadi cara mengatasinya ini sebenarnya saya sudah mulai dengan pra-observasi, dengan bincang-bincang santai, menanyakan apa yang akan dilakukan supaya tidak merasa kaget ketika saya langsung mensupervisi di kelas. Ya. Yang kedua, perasaan saya ketika menjalani saya sebagai supervisornya tidak ada yang akan menilai, tetapi saya yang akan menilai. Perasaannya antara senang dengan merasa tidak berhasil juga berada di tengah. Yang ketiga, pembelajaran. Ya, gagasan baru yang didapatkan adalah ternyata pelaksanaan supervisi akademik dengan teknik coaching itu dengan langkah-langkah alur kita itu ternyata beda dengan supervisi akademik yang dilakukan selama ini. Yang supervisi akademik dengan teknik coaching lebih terarah dan lebih bisa menggali potensi guru. Untuk di pertemuan ini, mudah-mudahan kedepan bisa diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bersama dari selama ini tidak seperti yang kita lakukan hari ini, bahwa menjadi observer itu adalah hal yang luar biasa dan menyenangkan ketika kita memahami alur-alur yang ada di dalamnya. Kemudian yang tentunya yang akan kita tingkatkan adalah bagaimana kita mampu menerapkan apa yang kita dapatkan di tempat ini, di tempat ketika kita diberi amanah yang berbeda. Tentunya satu harapan dalam pesan saya, ketika kita nantinya ditugaskan di tempat yang berbeda, posisi yang berbeda, maka jalankanlah alur ini atau menggunakan alur kita ini dengan melakukan supervisi akademik yang di mana Bapak Guru ditugaskan banyak. Ya. Ya, hal yang baik yang sudah dilakukan hari ini alam biasa dari awal sampai akhir suatu pembelajaran yang luar biasa bisa diterapkan nanti setelah CGP dan luar biasa memang di CGP hari ini kita dipertemukan dengan orang hebat, kemudian kita saling kolaborasi dengan teman-teman sejawat yang awalnya memang kita mungkin di sini kurang yang sangat kenal dan akhirnya hari ini mungkin ada karakter mereka masing-masing. Kemudian luar biasa juga bisa berkolaborasi dengan PPPH dalam kita hari ini bisa bertukar pikiran dengan kita bisa berkolaborasi dengan baik. Kemudian saya berharap setelah CGP berakhir, semoga kita bisa menerapkan di lapangan apa yang kita dapatkan di CGP nanti, dan setelah kita dapat ke sekolah kita masing-masing, mungkin kita bisa menyampaikan kepada teman-teman bahwa sekarang supervisi itu sudah berbeda dengan supervisi sebelumnya, yang mungkin sebelumnya kita merasa ada 9 poin yang mulai dari trotan, brosel, dan itu dari tahun mungkin untuk tahun ini mungkin sudah ada perubahan, dan dari supervisi yang akan dilakukan dan ini kita akan berhasil. Masyarakat kecil menginginkan solusi. Saya datang untuk presentasi. Semoga dapat apresiasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kali ini di lembaga 4 kita akan belajar tentang coaching. Ya. Peserta mampu menunjukkan kemampuan coaching dan dimilikinya. Kemudian peserta mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan terus memberikan perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu peserta mampu menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan Masyarakat kecil menginginkan solusi. Saya datang untuk presentasi. Semoga dapat apresiasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kali ini di lembaga yang 4 kita akan belajar tentang coaching. Ya, di modul 2.3 Bapak Ibu sudah belajar tentang itu. Ya, saya yakin sudah dipahami semua. Nah, di lembaga yang 4 ini kita akan mempertajam tentang keterampilan coaching. Jadi akan dipertajam bagaimana Bapak Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Ya, seperti itu nanti alurnya. Saya rasa tadi sudah ya, ini tugas kita. Bagaimana kita menentukan kemampuan coaching kita nantinya. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Serta bagaimana kita mampu menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching. Ya, untuk mencapai tujuan ini kita membutuhkan agenda atau menu belajar. Nah, salah satu agenda kita yang pertama itu pembukaan. Nah, sebelum kita mulai, sedia kita mendorong kepala, saya berdoa semoga kegiatan kita kali ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan yang kita capai pada hari ini tercapai dengan baik. Baik, Bapak Ibu hebat, sedia kita mendorong kepala, doa dimulai. Terima kasih, amin. Selanjutnya, review materi dan refleksi pengalaman coaching. Ya. Ketiga, praktik coaching, kemudian 4 banyak praktik coaching serta praktik rangkaian supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching. Selanjutnya, penutup. Ya, baik Bapak Ibu untuk mencapai agenda yang berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Mas Wadi, tentang kesepakatan kelasnya. Jadi mudah-mudahan sudah dipahami semua
Iya, agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan tertib. Baik, kita merevisikan dulu materi modul 2.3 tentang coaching. Bapak Ibu sudah mempelajari tentang konseling, mentoring dan apalagi itu dan kelemahan yang dimiliki. Tentunya ketika ada kekuatan atau kelemahan yang dihadapi oleh coach kita, maka kita selalu memberikan semangat untuk bagaimana mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Tentu ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar untuk menggali kembali potensi yang selama ini terpendam. Jadi saya kira bahwa mungkin karena terlalu banyak aktivitas yang dilakukan oleh rekan kita, lupa dengan potensi-potensi yang selama ini yang perlu dilakukan. Ya, terkait dengan persoalan yang dihadapi. Oleh itu kita hanya mengingatkan kembali. Saya tahu ada kekuatan yang dimiliki untuk menyelesaikan atau keluar dari persoalannya. Saya kira seperti itu dari saya. Jadi tidak banyak mohon maaf. Saya teruskan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kalian. Saya juga coba berpantun di sini. Guru penggerak cerdas dan bijaksana. Mendidik siswa dengan ilmu yang mantap. Bimbing generasi masa depan kita menuju prestasi gemilang yang layak terbentang. Ya, di sini masing-masing prinsip dasar dari coaching ada kemitraan, ada proses kreatif dan ada memaksimalkan potensi. Kalau saya di sini kemitraan itu adalah istilah yang merujuk hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian proses kreatif yaitu langkah-langkah atau tahapan yang dilalui oleh seseorang atau kelompok dalam menghasilkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi yaitu tujuan yang banyak orang yang dikejar dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam karir, pendidikan, atau hubungan pengembangan diri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, baik. Jadi saya langsung saja dari pertanyaan teman di atas, dia jelaskan masing-masing prinsip dasar dari coaching di bawah ini. Jadi menurut saya dari ketiga poin yang dipaparkan di atas itu memiliki kaitan tersendiri. Kenapa saya katakan kemitraan itu merupakan adalah kerjasama antara coach dengan coaching maupun mentor dengan mentor ataupun konseling dengan konselor. Jadi dari kerjasama di situlah maka akan tercipta proses kreatif untuk mengembangkan ide-ide ataupun pengembangan ide yang akan dikembangkan itu sendiri. Nah, dari hasil yang di dalam proses kreatif tersebut maka kita bisa memaksimalkan potensi dari antara coach dengan coaching, mentor atau dengan mentor ataupun konselor dengan konseling untuk mengembangkan bakat, mewujudkan impian dan bisa juga meningkatkan kreativitas. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya. Ketika kita berbicara tentang prinsip dasar coaching, tentunya ini yang ketiga di atas kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu sangat erat kaitannya. Yang pertama itu adalah kemitraan. Kemitraan itu hampir sama dengan kolaborasi atau menjalin kerjasama antara pihak coaching dan coaching. Dan setelah kita menjalin kolaborasi, tentunya kita akan mencapai apa yang namanya proses kreatif. Dan di dalam proses kreatif itu kita bisa menghasilkan sebuah karya dan ide-ide apa yang selama ini kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh coaching dan coach. Dan yang terakhir tentunya adalah setelah kita proses kreatif, tentunya kita akan memaksimalkan potensi. Dan di sini saya beranggapan bahwa setelah proses kreatif berarti ada yang namanya rencana tindak lanjut. Entah itu apa itu kekurangan itu yang akan kita tingkatkan dan yang menjadi kelebihan itu yang akan kita tetapkan dari proses kreatif tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih. Saya rasa sangat-sangat jelas apa yang dipaparkan oleh Bapak Ibu. Iya, kemitraan ini posisi antara coach dan coach itu setara, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Dan kemudian proses kreatif, bagaimana mendapatkan percakapan kedua arah, coach dan coaching menghasilkan ide baru. Sedangkan memaksimalkan potensi itu perlu ada rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coaching yang sedang dikembangkan. Saya rasa sudah dipaparkan semua oleh Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan ketiga ini cukup mewakili saja. Iya, mungkin ada yang mau berbagi atau refleksi materi modul 2.3 apa alur percakapan coach yang kita pelajari? Sebutkan dan jelaskan masing-masing bagiannya. Yang mau berbagi Bapak Ibu? Alur. Alur coaching, percakapan coaching. Iya, Bu Elvi. Silakan memang. Ada pertanyaan Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan menjelaskan tentang alur percakapan coaching yang dimana itu biasa kita sebut dengan TILTA. Ya, yang dimana TILTA itu T-nya adalah tujuan, I-nya ada identifikasi masalah, R-nya itu rencana aksi, dan K-nya adalah tanggung jawab. Itu penjelasan singkat saya. Mohon maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvi. Ada yang mau mengatakan tujuan itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Ada yang bisa? Oh, silakan. Sampai dulu nanti. Baik. Iya. Silakan. Terima kasih. Di sini apa alur percakapan coaching yang kita pelajari, sebutkan dan jelaskan masing-masing
bagiannya. Jadi di sini alur coaching yang kita ambil adalah yang akan digali sebentar di proses kreatif. Yang kedua, di proses kreatif ini proses di mana seorang coach menyampaikan ide-idenya mengenai permasalahan yang dihadapinya, dan seorang coach akan membangun percakapan atau ide-ide yang kreatif itu sehingga coach bisa menemukan permasalahannya. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Jadi yang digali tadi di proses kreatif itu yang dimaksimalkan di bagian ketiga ini. Jadi potensinya coach sudah mulai menemukan permasalahan, ide dari permasalahan yang dihadapinya itu dimaksimalkan di proses memaksimalkan potensi yang akhirnya sebentar akan mencapai kesimpulan akhir. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, jadi ketika kita melihat prinsip dasar daripada coaching ada 3. Yang pertama adalah kemitraan. Ya, yang saya pahami terkait dengan kemitraan, bagaimana kita membangun kerjasama atau kita lebih pada fasilitator, hanya memfasilitasi untuk rekan sejawat untuk mencapai daripada solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian proses kreatif. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kreativitas, maka harus muncul ide-ide baru. Muncul ide-ide baru tentang penyelesaian masalah itu sendiri, solusi yang akan kita ambil dalam situasi apa saja. Kemudian maksimalkan potensi. Ya, tadi setelah menemukan ide-ide baru, tentu kita hanya Masyarakat kecil menginginkan solusi. nanti Saya datang untuk presentasi. Semoga dapat apresiasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kali ini di lembaga yang 4 kita akan belajar tentang coaching. Ya, di modul 2.3 Bapak Ibu sudah belajar tentang itu. Ya, saya yakin sudah dipahami semua. Nah, di lembaga yang 4 ini kita akan mempertajam tentang keterampilan coaching. Jadi akan dipertajam bagaimana Bapak Ibu akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Ya, seperti itu nanti alurnya. Saya rasa tadi sudah ya, ini tugas kita, bagaimana kita menentukan kemampuan coaching kita nantinya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid, serta bagaimana kita mampu menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching. Ya, untuk mencapai tujuan ini kita membutuhkan agenda atau menu belajar. Nah, salah satu agenda kita yang pertama itu pembukaan. Nah, sebelum kita memulai, sejenak kita menundukkan kepala, saya berdoa semoga kegiatan kita kali ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuan yang ingin kita capai di lembaga yang 4 ini tercapai dengan baik. Baik, Bapak Ibu berdebat, sejenak kita menundukkan kepala, doa dimulai. Terima kasih, amin. Selanjutnya, review materi dan refleksi pengalaman coaching. Ya. Ketiga, praktik coaching, kemudian umpan balik praktik coaching, serta praktik rangkaian supervisi akademik menggunakan pola pikir coaching. Selanjutnya, penutup. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mencapai agenda ini berjalan dengan baik dan lancar, tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, Mas Wendy, tentang kesepakatan kelasnya. Jadi mudah-mudahan sudah dipahami semua. Ya, agar kegiatan kita